Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan melakukan proyek P5. Ya, proyek P5 sebagai sebuah dimensi. Ada yang tahu apa itu P5? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih bagusnya kita terlebih dahulu melakukan berdoa, biar nanti apa yang kita pelajari bisa terserap dengan baik. Silakan. Pada asana. Naturang panganjaliuma. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Awigina Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Namaswaha. Berdoa. Pagi Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? Satu orang. Pak absen ya? Nindya? Deadi? Ya. Wah, berarti semua. Berarti 3 orang yang nggak hadir hari ini ya? Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi proyek P5. Ada yang tahu apa itu P5? Ya. P5 adalah program yang dirancang Kemendikbudristek sebagai bagian dari kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. exactly. Plus dulu. Ini merupakan salah satu proyek dari kurikulum Merdeka. P5 ini artinya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Proyek pelajar Pancasila. Adapun dimensi yang pertama di sini Pak akan kasih tahu sekalian adalah mengenai lingkungan keberlanjutan. Ya, tujuannya di sini kalian mempelajari P5 di sini, nanti akan ada masalah sampah. Ya, masalah sampah di sini bagaimana kalian menanggulangi sampah tersebut? Kalian bisa memilah sampah-sampah apa saja yang ada di lingkungan kalian. Di lingkungan kalian, penyumbang sampah yang terbanyak apa sih? Itu. Sebelum masuk ke materi, Pak kasihkan dulu pertanyaan pemantik. Apa itu limbah? Ada yang tahu? Jadi limbah secara umum itu adalah suatu bahan ataupun sisa buangan yang berasal dari kegiatan ataupun proses produksi, baik itu dari skala rumah tangga, industri maupun pertambangan. Limbah sendiri dapat berupa gas, debu, cair ataupun padat. Ya, benar sekali. Limbah adalah sisa hasil buangan. Kita masuk, lanjut aja ke materi. Limbah, pola pengolahan limbah. Nah, di sini disebutkan, apa adik-adik bisa melihat pengertian limbah? Limbah adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999, didefinisikan adalah sisa hasil buangan. Jadi simak di sini. Industri maupun rumah tangga dalam kurung domestik. Apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif. Baik itu negatif terhadap kesehatan kita, juga negatif terhadap lingkungan. Ya, terhadap lingkungan. Pak lanjutkan. Jenis-jenis limbah. Limbah di sini ada 2. Yang pertama, limbah organik dan limbah anorganik. Ada yang tahu apa itu limbah organik? Ya, silakan. Jadi limbah organik merupakan limbah yang dapat diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik aerob maupun anaerob. Ya, limbah organik adalah limbah yang bisa diurai. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan. Bisa kalian lihat nih yang di luar daun. Ya, daun kering ini bisa diolah menjadi pupuk. Terus limbah anorganik. Ada yang tahu? Ya, silahkan berdiri. Limbah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi, pengolahan
Ya, limbah anorganik di sini memerlukan proses untuk mengolahnya. Memerlukan proses dalam mengolahnya. Nah, terus bagaimana caranya kita mengurangi limbah? Ada 3 R. Ya, 3R. Yang reduce, apa artinya? Reduce itu adalah Mengurangi sampah. ya, Yang kedua, reuse. Apa itu reuse? kembali. Ya, bisa digunakan kembali. Ya. Terus yang ketiga ada recycle. Recycle adalah mendaur ulang. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan kimia, limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur karbon. C. Sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup, misalnya kotoran hewan, kotoran manusia, sisa makanan, sisa tumbuh-tumbuhan mati, kertas, plastik, dan karet. Secara teknis, sebagian besar orang mendefinisikan limbah anorganik sebagai limbah yang berasal dari makhluk hidup secara alami. Nah, sekarang limbah anorganik. Limbah anorganik di sini adalah segala limbah yang sulit terurai atau busuk secara alami oleh organisme pengurai karena mengandung karbon. Ketika mau mengolahnya diperlukan sebuah mesin. Contoh plastik, sekarang sudah ada alat untuk membuat paving yang berasal dari plastik. Ya. Nah, bahan limbah organik di sini, anorganik ini bisa dikomersilkan berupa barang-barang kerajinan. Dari limbah-limbah yang kalian ketahui, udah? Bisa nggak kalian mengidentifikasi? Bisa? Nanti kalian bentuk sebuah kelompok. Dari kelompok itu mengidentifikasi limbah. Bagaimana cara mengedukasi? Ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat cara memilah sampah. Ya. Dari materi ini Bapak harapkan bagaimana kalian mengedukasi, membuat sebuah poster mengedukasi masyarakat untuk cara memilah sampah. Bisa? Bentuk kelompok masing-masing. Ya. Silahkan bentuk kelompoknya. Udah? Ini Bapak kasih LKPD-nya berdasarkan kelompoknya. Ketika posternya sudah selesai, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Dari proyek pembuatan poster ini, ya, berapa lama perlu waktu? 1 minggu. Bisa 1 minggu? Bisa. Nanti kalian silakan observasi dulu di lingkungan. Nanti setelah selesai jamnya, pas jam istirahat kalian ke kantin juga observasi lingkungan di sekitar sekolah, ataupun nanti kalian ketika di rumah. Ya. Nanti bagaimana cara mengedukasi masyarakat untuk cara memilah sampah. Ya. Ya. Karena sudah waktu, nanti minggu depan kita presentasikan tugas poster kalian di depan. Maju ke depan satu persatu dari kelompok yang nomor 1. Kelompok 1, kedua, ketiga, silakan maju ke depan untuk presentasi. Kelompok yang lain yang tidak maju, tolong memberikan pertanyaan atau memberikan saran, kritik dan saran. Dah? Bisa dipahami? Karena waktu, mari kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Pada asana. Ngaturang parama santi. Om. Santi, 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu.
Berdoa mulai. Wong Dewa Sukses. Om Dewa Parang Susemai Nama Swaho Om Santi 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 Om. Ya. Berdoa selesai. Terima kasih Selamat Pak. siang. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, ketua kelas tolong bantu untuk berdoa. Pada asana. Ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Awigina Mastui Nama Sidam, Om Sidirastu Tatastui Nama Swaho. Berdoa selesai. Pagi Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Apakah semua hadir hari ini ya? Tidak. Pak absen bun nggih? Ariat Nyana? Wahyu Nesia? Nindya? Ya, berarti semua hadir nggih? Bagaimana tugasnya minggu lalu? Sudah selesai? Berarti kalian ini sekarang udah siap untuk presentasi? Sudah. Siap? Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dulu? Ya, silakan. Kelompok berapa Nindya? Satu ya? Ya, silakan. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Nindya. Saya Bunga. Saya Sukma. Saya Indah. Nah, jadi kami adalah dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil P5 ataupun proyek kami yang berupa sebuah poster. Jadi inilah posternya yang akan dibaca oleh Bunga. Sampah bukan masalah, melainkan sebuah peluang bila mau dimanfaatkan dan didaur ulang. Ayo kelola sampahmu, masyarakat sejahtera. Nah, baik, jadi sekian presentasi dari kami tentang poster yang sudah kami bikin dan juga beberapa narasi yang sudah kami sampaikan. Sekarang kami akan membuka sesi diskusi di mana kalian bisa bertanya dari presentasi kami tadi, apakah ada yang kurang jelas ataupun ingin ditanyakan. Silakan. Ada? Tidak? Tidak bisa dipahami? Ya, silakan. Nah, baik, jadi karena semuanya sudah bisa dipahami, kami akan menutup presentasi ini dengan terima kasih dan juga para mesanti. Terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah mau mendengarkan presentasi kami dan kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, silakan. Kasih aplaus dulu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan kelompok yang kedua. Silakan ke depan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri. Perkenalkan nama saya Antari. Perkenalkan, nama saya Ika Pranjana. Perkenalkan, nama saya Gede Aryajana. Kenalkan, nama saya Dude. Di sini saya akan menjelaskan cara memilah Perlihatkan sampah. sampah anunya, posternya perlihatkan ke teman. Ya. Memilah sampah adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan dan melestarikan bumi. Dengan memilah sampah, kita dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, mengurangi pencemaran dan mendukung daur ulang. Sekian dari penjelasan saya. Apakah ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan berdiri. Perkenalkan nama saya Indah dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah dengan memilah sampah bisa membantu ekonomi? Kalau ada, silahkan sebutkan contohnya. Terima kasih. Contohnya mendukung pembangunan berkelanjutan, membangun lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Apakah bisa diterima? Bisa. Ya, terima kasih. Apa Yang lain ada yang bertanya? Ya, silakan tadi. Ya, berdiri. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Sardana. Jadi saya akan bertanya, sebutkan salah satu cara dari memilah sampah. Terima kasih. Nah, salah satu cara memilah sampah. Jadi, cara memilah sampah, siapkan tempat sampah, sediakan minimal 2 tempat sampah, yaitu untuk sampah organik dan anorganik. Anda juga bisa menambahkan tempat sampah khusus untuk sampah berbahaya seperti baterai dan lampu. Apakah bisa diterima? Bisa? Ya. Baik. Yang lain ada? Cukup? Ya, silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih dan mengucapkan permohonan.
Om Santi 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 Om. Terima kasih untuk penampilan kelompok 2. Baik, sekian tadi penjelasan dari teman kalian tentang cara pemilahan sampah yang sudah kita pelajari dari minggu lalu. Sekarang kita presentasinya. Baik, karena presentasi sudah selesai, semua kelompok sudah hadir di depan. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi pengolahan limbah yang kita pelajari dari minggu lalu sampai sekarang. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adik Sudana. Saya akan menyimpulkan apa yang dapat kita pelajari dari minggu lalu. Kita mempelajari bahwa limbah terdapat 2 macam, yaitu organik dan anorganik. Sekian, terima kasih. Ya, yang lain ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Nindya, saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang apa saja yang sudah kita pelajari dari minggu lalu dan juga pertemuan kali ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pengertian limbah. Limbah itu adalah suatu sisa buangan dari aktivitas, baik itu dari industri ataupun rumah tangga. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui jenis-jenis limbah, baik itu yang organik, anorganik, basah ataupun kering. Yang ketiga, kita dapat mengetahui beberapa manfaat dari kita memilah sampah. Dan yang keempat, kita juga dapat mengetahui beberapa cara-cara dalam memilah sampah dan juga cara membuat tong sampah yang ramah lingkungan. Sekian dari saya, Pak. Terima Baik, kasih. kasih aplaus dulu. Baik, jawabannya sangat baik sekali. Bapak akan perkuat kesimpulannya. Dari apa yang kalian presentasikan. Nah, ini dari kelompok 2 dulu. Cara pemilahan sampah, di sini kita bisa mengedukasi masyarakat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan minimal 3 jenis tong sampah, ya, 3 jenis tong sampah. Yang pertama organik. Organik ini sampah yang bisa didaur ulang, bisa dijadikan pupuk. Ya, contohnya ada dahan-dahan kering, juga sayur, limbah rumah tangga. Terus yang kedua ada anorganik. Bisa kalian lihat di sini ada kaleng, ada plastik, sama botol. Terus yang terakhir adalah tempat sampah yang dikategorikan B3 yang berbahaya. Di sini ada balpu bahlon sama baterai juga, dan ini merupakan zat kimia. Kalau yang ini pengolahannya memerlukan suatu yang khusus, pengolahan khusus. Menyambung tadi, apakah sampah ini bisa memberikan profit, income? Masuk sekarang ke kelompok 1. Nah, sampah bukanlah masalah, melainkan sebuah peluang dari poster kalian. Bila dimanfaatkan dan mau didaur ulang. Limbah plastik, botol. Limbah plastik atau botol itu bisa kita manfaatkan dengan cara bagaimana? Membuat sebuah produk. Dibuat sebuah produk, dijadikan sebuah komoditi. Ya, dijadikan sebuah komoditi, bisa dibuatkan sebuah UMKM, pemanfaatan sampah. Di satu sisi kita mengurangi sampah dengan cara 3R, reduce, reuse, dan recycle. Selain itu mungkin bisa memberikan sebuah profit atau masuk cuan bahasa sekarang. Ya, sebelum kita akhiri, ya, biar kalian lebih semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya, kita bernyanyi terlebih dahulu. Ya, kita bernyanyikan tentang lagu P5, profil dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, silakan berdiri semua. Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa Dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis,
Baik, terima kasih adik-adik. Silakan duduk. Bagaimana tentang materi hari ini? Apakah adik-adik menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Nanti setelah pertemuan-pertemuan selanjutnya kita buat lagi sistem pembelajaran yang lebih menyenangkan supaya nanti apa yang kalian pelajari biar lebih cepat meresap. Karena proses pembelajaran apabila menyenangkan itu akan lebih mudah untuk kita pahami. Baik, karena waktu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri pertemuan kali ini. Silakan ketua kelas. Pada asana. Ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.